Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Hasan, kelas 02 SMJN 035 dengan NIM 201010505046. Di sini saya akan menjelaskan tentang cakupan dan metode ilmu ekonomi. Definisi ekonomi. Ilmu ekonomi dapat dipelajari dengan melakukan penelaahan pada apa yang dilakukan sehari-hari. Misalnya pada waktu pagi kita sarapan dengan nasi dari beras atau padi yang ditanam di Cianjur, dan lauk berupa telur dadar yang dihasilkan peternak di Purwakarta. Piring dan gelas yang digunakan dihasilkan oleh industri di Tangerang. Kita keluar dari rumah naik motor yang diimpor dari Jepang. Pada hari itu kita melakukan berbagai aktivitas yang menggunakan berbagai barang dan jasa dari perekonomian. Pertanyaannya adalah bagaimana semua barang dan jasa dibuat dan bagaimana pula kita memperolehnya. B. Kelangkaan dan pilihan ekonomi. Definisi ilmu ekonomi tersebut memberikan dua pengertian yang penting dalam ekonomi, yaitu tentang kelangkaan sumber daya dan bagaimana menggunakan sumber daya yang langka tersebut secara efisien untuk memenuhi kebutuhan individu yang tidak terbatas. Kelangkaan sumber daya tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kebutuhan individu atau masyarakat yang tidak terbatas dengan faktor-faktor produksi yang tersedia di masyarakat. Contoh-contohnya, tiap individu memerlukan pakaian untuk digunakan tiap hari, tetapi tidak memproduksi pakaian. Tidak tersedia kapas yang digunakan melimpah untuk membuat benang pakaian dari selai kain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesediaan pakaian adalah terbatas karena tergantung pada sumber daya yang tersedia, yaitu kapas, mesin, dan kemampuan manusia. Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar yang sering disebut juga dengan laissez-faire ekonomi yang mempunyai arti biarkan masing-masing individu menentukan, merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kebebasan individu dan perusahaan dalam menentukan berbagai kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi ini disebut juga dengan sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah membuat semua kebijakan tentang apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, dari kepada siapa barang jasa didistribusikan. Dengan kata lain, dalam sistem ekonomi sosial yang murni, pemerintah mengatur aspek kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, sistem ini sering disebut dengan istilah koman ekonomi. Sistem ekonomi sosialis muncul sebagai tanggapan dari sistem ekonomi pasar yang dianggap terlalu mengeksploitasi buruh secara besar-besaran sehingga kaum buruh menjadi kaum tertindas. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, sangat sulit untuk mencari negara yang menganut sistem ekonomi secara murni. Hal ini disebabkan oleh masih adanya kelemahan dari sistem ekonomi yang menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi yang dapat berakibat kepada terjadi resesi ekonomi. Oleh karena itu, peranan pemerintah diperlukan untuk mempengaruhi ekonomi yang mengatasi gangguan-gangguan ekonomi seperti kenaikan harga yang berlebihan, tidak pengangguran yang tinggi, iklim persaingan usaha yang tidak sehat, dan lain-lain. Adanya kelemahan baik pada sistem ekonomi pasar maupun sistem ekonomi terpusat memunculkan sistem ekonomi campuran yang merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat. 3 masalah pokok dalam perekonomian. 1. Jenis barang dan jasa. Apa yang diproduksi akan diproduksi. 2. Bagaimana menghasilkan barang dan jasa tersebut. 3. Untuk siapa barang dan jasa tersebut dihasilkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.